Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Orang-orang pun heboh melihat Lin Moyo telah keluar. Namun mereka masih bertanya-tanya di manakah sisa peserta yang lain. Dan tak berselang lama, semua pesertanya ikut uji coba menara Sensia kini telah dikeluarkan secara bersama-sama. Orang-orang yang melihat semua peserta pun merasa heran. Ekspresi mereka aneh sekali. Orang-orang pun bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Setelahnya, Moyu pun bergegas kembali ke tempat kediaman Meng Anwen. Bai Yuan pun menyebut bahwa Moyu diam-diam telah kembali. Bai Yuan pun bertanya bagaimana perasaan Moyu sekarang. Moyu pun mengatakan bahwa perasaannya sangat baik. Keuntungannya sangat besar dan bahkan sudut pandangnya terhadap dunia pun berubah. Jika dirinya menerapkan semua cara bertarung yang telah dirinya pelajari pada pasukan skeleton, mungkin pasukan skeletonnya juga bisa disublimasikan. Bai Yuan pun menyebut bahwa dengan situasi Moyu saat ini dan persiapan dirinya, Moyu akan mampu mencapai level dirinya dan Yan Kuangseng di masa yang akan datang. Namun jika tujuan Moyu adalah mencapai tingkat super god level, itu saja tidak akan cukup. Moyu pun menekankan bahwa dirinya akan terus bekerja untuk mencapai hal itu. Kemudian Moyu pun kembali ke alun-alun Akademi Xiazing. Dan Moyu pun bertemu kembali dengan Xia Sue, Juo Mei, dan Feng Hui. Moyu pun menyapa mereka dan mengatakan bahwa mereka lama tidak bertemu. Xia Sue pun mengatakan bahwa ini hanya waktu yang singkat. Tapi dirinya tidak menyangka Moyu sudah begitu kuat. Tampaknya dirinya kurang bekerja keras untuk hal ini. Feng Hui pun merespon Moyu dan membenarkan hal itu. Mereka mengikuti ujian bersama belum lama ini. Moyu pun menyebut bahwa itu hanya kebetulan. Juo Mei pun mengatakan bahwa ini baru setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Dan Moyu sudah menjadi dewa. Di saat yang sama tak jauh dari mereka, Dong Fang Yao pun terlihat berjalan mendekat. Orang-orang yang melihat Dong Fang Yao berjalan di sekitar tempat itu membuat orang takjub dan terpana dengan kecantikannya. Dong Fang Yao pun seketika memberi hormat kepada Moyu, karena dirinya di sini untuk bertemu Moyu. Moyu pun bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Dong Fang Yao pun mengucapkan terima kasih kepada Moyu karena telah membantunya di dungeon terakhir kali. Dirinya sudah melakukan apa yang dirinya janjikan pada Moyu. Dong Fang Yao pun bertanya kapan Moyu ada waktu bebas. Mendengar hal ini, Moyu pun tanpa pikir panjang ingin melakukannya sekarang. Dalam pikiran Moyu, sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk menggali beberapa informasi tentang Dragon King Palace dan dungeon lainnya. Ditambah tipe naga batu dan naga bumi kuno. Dong Fang Yao pun senang mendengarnya. Dengan ini, biarkan dirinya memimpin jalan untuk Moyu. Dan seketika mereka pun pergi. Xia Sue pun terpana dan sadar bahwa itu adalah putri Dong Fang Yao. Dia sangat cantik sekali. Kemudian berpindah ke arsip kerajaan. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa ini adalah perpustakaan rahasia yang dikelola oleh keluarga kerajaan mereka. Banyak buku di dalamnya yang belum dibaca bahkan oleh guru Moyu sekalipun.
Dong Fang Yao pun meminta Moyu untuk merahasiakan apa yang Moyu lihat di sini, bahkan dari kedua gurunya. Lalu saat terus berjalan mereka pun tiba di sebuah pintu. Dong Fang Yao pun menyebut selain menunjukkan informasi kepada Moyu, dirinya ingin membuat kesepakatan lainnya dengan Moyu. Moyu pun meminta Dong Fang Yao untuk mengatakannya. Dong Fang Yao menjelaskan bahwa keluarga kerajaan mereka memiliki dungeon level 45, tetapi hanya memiliki tingkat kesulitan normal dan mimpi buruk. Mereka belum dapat menyelesaikan dungeon salinan. Dengan ini, dapatkah Moyu membantu mereka? Mendengar hal ini, Moyu pun menilai bahwa dungeon ini patut dicoba. Lalu Moyu pun mengatakan bahwa dirinya akan mencobanya lebih dulu. Dong Fang Yao pun senang mendengarnya. Dong Fang Yao pun mempersilahkan Moyu untuk mengajukan kondisi apapun yang Moyu inginkan. Lalu Dong Fang Yao pun mengatakan kepada kakeknya bahwa ini adalah dirinya, serta meminta kakeknya untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, aura dungeon pun mulai berhembus keluar. Moyu yang merasakan dan melihat secara langsung tampilan depan dungeon pun seketika takjub. Ternyata dungeon ini adalah dungeon elemen listrik. Moyu pun tidak menyangka itu ada di tangan keluarga kerajaan. Lalu Moyu pun mengatakan bahwa permintaannya sederhana. Jika dungeonnya ditingkatkan, dirinya ingin memainkannya beberapa kali lagi. Dan sampai dirinya menyelesaikannya, tidak seorang pun diperbolehkan memasuki dungeon ini. Dong Fang Yao pun bertanya apakah hanya itu. Itu tidak masalah sama sekali. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan melarang hal tersebut. Dan diketahui pemuda ini adalah saudara kedua Dong Fang Yao, yaitu Dong Fang Sun. Dong Fang Sun pun bertanya kepada orang luar yang membuat keputusan tentang dungeon keluarga kerajaannya. Dong Fang Sun juga bertanya kepada Dong Fang Yao, dari manakah datangnya orang acak ini? Bisa berbicara omong kosong seperti itu di sini. Dan sejak kapan Dong Fang Yao terlibat dengan pria mencurigakan ini? Moyu yang mendengar hal ini tanpa basa-basi seketika mengcasting skill Soul Blast. Menyadari hal ini, Dong Fang Yao meminta Moyu untuk tidak melakukan hal itu. Namun hal itu terlambat, Soul Blast sudah Moyu lepaskan hingga membakar Dong Fang Sun. Dong Fang Sun pun nampak berteriak kesakitan akibat skill ini. Dong Fang Yao pun hanya kaget melihat hal ini. Bersamaan dengan ini, para penjaga pun datang dan bertanya siapa yang berani menyakiti pangeran. Di saat para penjaga bersiap menyerang, Dong Fang Yao seketika memperingatkan mereka untuk menghentikan ini jika mereka tidak ingin mati, serta meminta mereka semua keluar dari sini. Dan kembali Moyu dengan cepat telah mempersiapkan skill Skeleton Fangs, dan skill ini pun hampir membunuh mereka semua. Namun Moyu menghentikannya. Dong Fang Yao pun menilai Moyu sangat menakutkan. Jangan sampai menyinggung Moyu lagi. Lalu Dong Fang Sun kembali bangkit dan menyebut Moyu sebagai jajingan karena berani melakukan hal itu kepada dirinya. Lalu beberapa orang dengan skill terbang pun datang mendekat dan menyebut Moyu sangat berani menyerang pangeran di tempat rahasia istana. Dong Fang Yao pun seketika mencoba menjelaskan kepada Paman Liu bahwa itu hanya kesalahpahaman. Lalu Moyu yang melihat Paman Liu menilai bahwa dia berada di level 70. Dia tidak akan mudah untuk dibunuh. Dong Fang Sun pun segera meminta pamannya untuk segera membunuh Moyu. Moyu telah berani menyerang dirinya. Tidakkah Moyu lihat siapa dirinya? Namun kembali Moyu tidak mendengarkan ucapan Dong Fang Sun dan melepaskan Soul Blast ke arah Dong Fang Sun. Paman Liu pun seketika bertanya apakah Moyu ingin mati. Dong Fang Yao menyebut bahwa Dong Fang Sun pantas mendapatkannya. Paman Liu pun seketika bertanya Dong Fang Yao sebenarnya melindungi siapa. Apakah Dong Fang Yao berpihak kepada orang luar? Tidak peduli siapa Moyu, jika Moyu berani menentang keluarga kerajaan hari ini, Moyu harus membayar harga yang pantas. Dong Fang Yao pun seketika menyebut bahwa dia adalah General Lin, murid dari Yan Kuangsheng dan Bai Yuan. Seketika mereka semua pun kaget mendengarnya. Apalagi murid langsung dari Yan Kuangsheng dan Bai Yuan. Mereka yang mulai memperhatikan Moyu pun menyebut bahwa ini benar-benar lencana Sersan Ungu. Seorang jenderal bagaikan dewa yang dapat berdiri sejajar dengan prajurit setingkat dewa. Dan Moyu adalah murid dari mereka berdua. Mereka pun tidak menyangka bahwa mereka ingin menyerang seorang jenderal.
Semua orang pun seketika turun dan memberikan hormat kepada Moyu. Paman Liu pun seketika berbalik marah kepada Dong Fangsun karena berani mengatakan Jenderal Dewa itu bukan siapa-siapa. Dong Fangsun sedang merayu kematian. Bahkan raja pun harus sopan kepada jenderal. Dan Paman Liu pun bertanya kepada Dong Fangsun siapa dia. Dong Fangsun bahkan tidak punya merit, tidak punya sumbangsih, dan hanya beridentitas seorang pangeran. Siapa yang memberi Dong Fangsun nyali untuk menghina seorang jenderal dewa? Dong Fangsun pun hanya terdiam mendengar kenyataan ini. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa Dong Fangsun tidak ada gunanya selain membuat keadaan menjadi lebih buruk dan meminta Dong Fangsun untuk keluar dari sini. Lalu Dong Fang Yao pun meminta maaf kepada Moyu karena telah membuat Moyu tertawa. Dirinya harap Moyu tidak menyimpannya di dalam hati. Kemudian Moyo pun kembali bertanya apakah Dong Fang Yao setuju dengan ketentuan yang dirinya sebutkan sebelumnya. Dong Fang Yao mengiyakan hal itu. Dirinya jamin tidak akan ada seorang pun yang mengganggu petualangan Moyo di dungeon ini. Setelahnya Moyo pun kini berjalan memasuki dungeon ini. Sebelum masuk Moyo sudah lebih dulu mengaktifkan skeleton armor. Dan benar saja saat Moyo baru melangkahkan kakinya di dalam, petir seketika turun dan mengenai Moyo. Menurut informasi yang diberikan Dong Fang Yao, ini sebenarnya adalah sejenis monster yang disebut lightning. Dan saat Moyu memperhatikan sekitar, Moyu pun menemukan bahwa itu adalah lightning spirit dan ball lightning. Menurut pengalaman Moyu sebelumnya, jika seseorang ingin meningkatkan dungeon, dia harus menghancurkan banyak monster dalam waktu yang singkat. Dan Moyu kira keluarga kerajaan telah mencoba metode ini sebelumnya, tetapi mereka tentu tidak secepat dirinya. Jika demikian, maka dirinya akan mencoba metode dirinya sendiri terlebih dahulu. Monster elemen kebal terhadap serangan fisik, maka dari itu dirinya akan memanggil Soul Devouring Insect King. Kebetulan Soul Devouring Insect King dapat mengabaikan kekebalan fisik. Segera Moyu meminta Soul Devouring Insect King maju dan hancurkan lautan guntur ini. Dengan cepat Soul Devouring Insect King maju dan tiba di tengah-tengah monster petir. Di saat Soul Devouring Insect King mengaum, Moyu sudah memanggil pasukan skeleton archer dan skeleton archmage untuk melepaskan serangan mereka. Moyu pun seketika maju dan akan menyerahkannya kepada pasukannya. Lalu 10 menit kemudian Moyu pun agak kaget dengan situasinya. Menurut Dong Fang Yao akan ada percabangan jalan begitu dirinya memasuki lembah tersebut. Monster listrik di persimpangan jalan jauh lebih kuat. Dan tim Dong Fang Yao selalu kalah di sini. Namun di saat itu Moyu menyadari sebuah tim yang terdiri dari 6 orang profesional 6 persimpangan jalan berarti setiap orang perlu membuka persimpangan jalan sendiri. Tidak heran mereka selalu gagal. Lalu saat pasukan skeleton sedang menyusuri jalan untuk memetakan tempat ini, Moyu pun mengatakan bahwa ini sungguh suatu kebetulan. Ini sama sekali tidak sulit baginya. Moyu pun kini berjalan dengan santai menuju tempat itu. Lalu 10 menit kemudian Moyo pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan. Semua sesuai dugaannya. Pasukan skeletonnya telah membersihkan semua monster di percabangan. Jadi dungeon kemungkinan akan segera ditingkatkan. Dan benar saja tak perlu waktu lama tiba-tiba dungeon pun kini mulai berguncang. Dan sebuah bangunan pun kini nampak muncul di dalam dungeon. Sedangkan di luar dungeon pun portal dungeon menunjukkan reaksi yang abnormal. Dong Fang Yao pun menyebut bahwa dungeon ini telah ditingkatkan. Dan semua orang pun nampak bersemangat melihat hal ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.